tantangan berat sebetulnya untuk terutama bagaimana itu diimplementasikan ke masyarakat yang eh, masih di bawah dari sisi ekonomi, pendidikan, literasi. Hai sahabat TCID, kalian sedang mendengarkan podcast Suara Akademia. Ngobrol seru isu terkini bareng akademisi. Pemerintah lagi dalam sorotan nih Sobat TCID. Memang banyak sekali move yang gak ketebak belakangan ini ya. Pembatasan anggaran for sure jadi sorotan begitu. Belum lagi ada pengangkatan staf sus Kementerian Pertahanan jadi sorotan. Tapi buat episode kali ini kita tidak membahas tentang dua hal itu. Karena di kementerian yang lain yaitu Komdigi sepertinya sudah mulai serius membahas tentang pembatasan usia pengguna media sosial. Sebenarnya ini sempat dibahas di akhir tahun 2024 ya, atau mungkin kayak kuartal terakhir tahun lalu karena Australia menerapkan peraturan ini dan sepertinya Indonesia akan mengadopsi peraturan ini tentu dengan tweak-tweak tertentu. Memang masih dalam pembahasan begitu ya. Pihak Komdigi masih membuat aturannya dan akan segera membahas dengan Dewan Perwakilan Rakyat begitu. Cuman kita banyak sekali gitu melihat di sosial media pro kontra mengenai keputusan Komdigi untuk melakukan aturan ini begitu. Kira-kira ini pantas atau enggak buat diterapkan begitu ya? Atau apakah ini sebenarnya perlu peraturan-peraturan atau mungkin hal-hal terkait yang harus di follow up? We're gonna talk about this topic di episode Suara Akademia kali ini. Nama saya Muhammad Syarif dan buat episode kali ini kita bakal ngobrol bareng sama Mbak Birgita Bestari Puspita. Beliau adalah akademisi dari Universitas Atma Jaya Yogyakarta, tapi sekarang lagi ada di Perth, Australia, begitu ya. Dan we're gonna talk about this topic. Halo Mbak Birgita, apa kabar Mbak? Halo, baik, kabar baik sekali. Gimana Mas Syarif kabarnya? Alhamdulillah, baik. Perth gimana nih Mbak? Penyesuaian dari Jogja ke Eh, Perth gitu. Kalau awal-awal datang sumuknya sama ya. Sekarang ini kebetulan Oh, hari ini turun jadi sekitar 15 derajat. Jadi ya enak, adem. oke. Baik, Mbak Birgita, mungkin ketika akhirnya wacana soal pembatasan usia, batasan pengguna Mm-mm, usia media sosial gitu ya. Jadi emang mm-mm, dikasih limiter gitu sama pemerintah. mm-mm. Australia sudah melakukan hal itu, tapi Indonesia sepertinya mau menerapkan juga. Nah, Mbak Birgita, my first question is, menurut Mbak nih, urgensinya seberapa gede ya kalau buat diterapin di Indonesia gitu? Apakah memang udah waktunya diterapin gitu kebijakan yang kayak gini-gini nih, Mbak? Kalau saya itu melihatnya atau kita coba melihat isu itu secara lebih luas mungkin ya. Hmm. Bukan masalah pro dan kontranya saja, tapi sebetulnya dasarnya tuh apa sih? Kenapa kita perlu kebijakan seperti itu? Em, kita tuh bicara medsos bukan sebatas, loh medsos itu kan bisa bikin anak kreatif, ya Ya, kan? Oh medsos itu kan bisa menjadi apa ya istilahnya gudang memori digital untuk anak pertumbuhan anak gitu kan, yang lagi ngetren kan gitu ya. ya. Tapi kita juga perlu bicara sisi gelap di balik itu. Kita Hmm. bicara addiction, Ya. kita bicara predator seksual, kita bicara pornografi, kita bicara bullying, Hmm. yang itu tidak bisa kita abaikan begitu saja, kan? Pertanyaannya terus jadi gini, kita yakin nggak anak-anak di bawah usia 14 ya, kalau nggak salah Komdiji Ya. mintanya ya, 14 tahun itu sudah mampu meregulasi dirinya? Hmm. Itu sih pertanyaan dasar yang mungkin kita perlu tanyakan dulu ke diri kita sendiri sebagai orang dewasa. Ya, Kadang orang dewasa aja meregulasi susah gitu kan. Ini betul. anak-anak. Itu sih menurut saya. Jadi harus dilihat ke dalam tanda petik subjek yang akan dilimit ya, Mbak ya. Kalau kita mau Betul, nerapin aturan ini ya. Tapi betul. Dan permasalahannya adalah di Indonesia kan banyak sekali nih Mbak anak-anak yang kayaknya udah langsung dikasih handphone gitu sama orang tuanya. Nggak usah ngomongin SD kelas 5 kelas 6 kalau back di kita balik ke tahun 2000-an awal ya. Kayaknya kan itu awal-awal anak sekolah megang handphone tuh mm, kayaknya Nokia-nya masih monofonik begitu pada saat itu. Belum ada tuh touchscreenan. Masih masih SMS di segede ulekan ya. iya. Segede ulekan HP.
Nelponnya masih 3 detik kan tuh Mbak, halo di mana gitu terus tutup. Sekarang berbeda banget zamannya. Ya, ya, Eh, betul. kita berbicara soal apa ya, anak-anak sekarang tech savvy nih Mbak. Apakah ini tuh Mm-mm. jadi salah satu filter supaya akhirnya anak-anak tuh nggak sembarangan buat ngakses internet? Karena kayak semua orang butuh internet di era sekarang nih Mbak. Kayaknya kita balik dulu ke definisi medsos yang mau dibatasi itu apa sih sebetulnya? Kayak ke situ deh, karena kalau kita ngomongin penggunaan, batas penggunaan media sosial, itu adalah pembuatan akun, gitu. Oke, Pembuatan akun, sehingga eh, media digital yang tidak berbasis akun bisa diakses seperti YouTube, itu kan nanti nggak kena, gitu. ya. Nah, jadi kayak Instagram, TikTok, Facebook, X berarti ya. Nah, macam-macam itu yang kemudian diregulasi. Kamu nggak bisa bikin akun kalau usiamu belum 14. Ya, sebenarnya udah banyak sekali negara yang mencoba menerapkan ini ya. Minimal Hmm. ada parental consent. Ya. Kan orang tua harus setuju dulu gitu sih. Ya walaupun mereka tech savvy sih, saya yakin anak-anak itu dipegangin handphone mereka bisa kok akses gitu kan. Hmm. Hanya saja tadi berikutnya kan kembali ke orang dewasa yang berada di sekitar anak itu. Tujuan Hmm. kebijakan ini kalau kita mau say let's say positive thinking gitu ya, kita mencoba melindungi minoritas. Di Ya. sini anak-anak adalah bagian dari minoritas yang memang mereka belum punya kapabilitas untuk eh, secara kognitif, emosi, dan moral untuk kemudian membatasi dirinya. Sehingga harus ada orang tua, orang dewasa gitu. Nah, kemudian yang ketika kebijakan ini nanti bergulir, akhirnya kan orang dewasa inilah yang punya, mungkin bukan dilempari tanggung jawab ya, tapi Hmm. justru orang dewasa ini yang kemudian harus belajar lagi. Sebetulnya apa sih fungsi media digital itu bagi anak-anak? Ya. Ini jadi menarik ketika berbicara soal orang dewasa, parental guide begitu ya. PG ini tuh jadi lumayan menarik nih Mbak Birgita karena kebanyakan orang tua di Indonesia, mostly dari apa yang saya lihat gitu ya, kayaknya ngasih gadget tuh biar anaknya diem dalam tanda petik gitu. Kayak eh kado yang hitanan handphone, ya kan? Hmm, Bukan bukan PlayStation lagi, bukan TV lagi, tapi handphone begitu. Terus hmm, juga dibawa ke rumah makan, anaknya tantrum begitu, hmm, kasih handphone, hening begitu. Apapun iya. yang dibuka, yang penting gadgetnya aja dulu dikasihkan ke anak-anaknya. Nah, uh, it's gonna be a challenge for the parents begitu. Nah, pertanyaannya adalah gimana ya aturan ini tuh bisa diimplement karena challenge-nya banyak banget buat orang tua nih. Dan orang tua kadang-kadang dianggap mereka yang nggak tech savvy gitu. Bisa belinya tapi nggak paham buat makainya. Nggak tahu cara pakainya. Iya, sedangkan anak-anaknya itu paham makainya belum ada uangnya gitu. Nah, ini gimana Nah, Mbak buat challenge ke orang tuanya nih? kalau kita lihat SDM Indonesia ya, kita kan nggak bisa city sentris ya. Ya, Eh, Kebetulan saya tuh belum lama ini melakukan satu pengabdian di satu desa gitu ya, di wilayah Yogyakarta. Tak sensor aja ya desanya ya. ya. Tapi memang itu terucap gitu dari orang tuanya bahwa anak-anak itu ditemani oleh YouTube. Ditemani Hmm, oleh YouTube karena apa? Karena orang tuanya sibuk bekerja sebagai pedagang, oke. terus memasak, pokoknya menghandle semua pekerjaan rumah ketika suaminya tidak ada dan anaknya masih kecil-kecil ya, usia-usia apa ya, TK, playgroup gitu. Nah, itu adalah realita yang memang tidak bisa kita hapuskan dari SDM negara kita, gitu kan. Hmm, Maka kebijakan ini kalau diterapkan di negara maju dengan rata kemampuan ekonomi, kemampuan digital masyarakatnya itu seimbang, saya rasa tantangannya akan lebih lebih kecil gitu ya, atau mungkin ya. akan berbeda sekali dengan tantangan yang kemudian muncul di Indonesia dengan kemampuan ekonomi, pendidikan, dan literasi yang agak jomplang gitu antara satu daerah dengan daerah yang lain. Nah, kalau kita bicara orang perkotaan, ya tantangannya adalah orang tuanya mau belajar nggak?
Ya. Itu sih sebenarnya. Karena sebetulnya orang tua di kota itu mampu gitu kan, mampu untuk dalam tanda kutip membeli literasi, dan mereka belajar lagi, Hmm. mereka ambil pelatihan, mereka mengakses informasi, mereka tuh bisa belanja informasi. Tapi bagaimana dengan mereka yang ada di pedesaan? Gitu. Mereka mungkin punya gadgetnya, gadget sederhana yang cukup akses YouTube saja bisa Ya. gitu kan. Tapi untuk anak-anak ya cuma dikasihkan. Ini tantangan berat sebetulnya untuk terutama bagaimana itu diimplementasikan ke masyarakat yang eh, masih di bawah dari sisi ekonomi, pendidikan, literasi itu. Nah, berbicara soal literasi, Mbak Birgita, saya coba ngambil kutipan yang sebenarnya nggak ada hubungannya sama topik ini, tapi kayaknya bisa applicable gitu. Biasanya Oke. maling itu tuh lebih jago dari polisi, ya kan? Dan pengguna internet yang bawah-bawah itu tuh biasanya tahu loophole-nya untuk Betul. mengakali peraturan ini, begitu. Eh, nggak usah jauh-jauh pointing orang lain, saya pointing diri saya sendiri zaman-zaman Friendster dulu. Hmm. Yang atau Facebook ketika Ayo buka apa? awal-awal muncul. Oh iya, pengakuan dosanya setelah beberapa tahun. Eh, kita bisa tuh bikin email, waktu Iya. saat itu Fraser butuh email masih Yahoo kalau nggak salah. Itu membohongi umur begitu. Harusnya kelahiran Iya. 90, ngakunya jadi 87 supaya akhirnya bisa eligible punya email, akhirnya punya Friendster pada anak SMP. Nah, hal yang kayak gini nih kan jadi apa ya, Mbak ya? Bisa dibilang mekanisme verifikasi usia di sosial media itu tuh dalam tanda petik lemah begitu. Verifikasi usia yang kayak gimana nih, Mbak, supaya akhirnya aman? Apakah butuh selfie pakai KTP kah atau kartu pelajar kah supaya Punya. akhirnya Oh, KIA Mas. Kalau anak-anak kayaknya KIA. pakai KIA gitu? Iya, Eh, heeh. atau pakai kartu pelajar ya kah harus Nah, buat iya. ditunjukin begitu atau gimana karena to be honest verifikasi ini tuh dalam tanda petik rawan banget buat dipalsukan begitu gimana kalau Mbak Birgita ngeliatnya. Ini benar sih. Saya tuh merasa bahwa gini ya, kebijakan pemerintah Indonesia tuh kadang kalau kita mau lihat sisi baiknya tuh emang baik gitu ya. Hmm. Cuma kalau mau diimplementasikan betul-betul itu kayak apa ya? Susah. Karena apa? Karena database kependudukan kita itu tuh nggak sinkron Mhm. gitu. Nggak sinkron antara satu departemen dengan departemen yang lain itu nggak sinkron. Kita nggak punya database yang mumpuni untuk bisa melakukan verifikasi usia. Tidak kayak di negara, misalnya contohnya Australia. Kita masukin nama, alamat, mau masuk ke website apa aja, itu tuh pasti muncul gitu loh. Ya. Dan itu sangat mudah memverifikasi data kita. Asal itu digunakan untuk kepentingan pemerintah, ya mungkin kita akan bicara nanti istilahnya pro kontranya, kita ngomongin privasi ya. Mhm. Tapi kita fokusnya di sini. Kalau verifikasi usia, kenapa di Australia itu berani ngetok 16? Usia 16 tahun ini pun mereka masih butuh waktu 1 tahun untuk diaplikasikan. Jadi kan aplikasinya baru Desember 2025. Ya. Aturannya diketoknya tahun lalu. Nah, untuk apa sih mereka butuh waktu itu? Karena mereka mau membangun sistemnya dulu. Mhm. Karena yang menjadi objek dari aturan ini itu bukan orang tua, bukan anak, Ya. tapi platform ya kan, Ya. platformnya. Jadi kalau sampai platform itu kecolongan, yang kena denda siapa? Platformnya. Anaknya nggak salah. Anaknya tidak akan diberikan sanksi apapun. Orang tua, keluarga nggak akan diberikan sanksi apapun. Tapi Mhm. platformnya, dan itu dendanya lumayan loh ya. Dendanya itu kalau nggak salah sampai 50 juta dolar Oke. kalau sampai platform itu kena. Gitu kan. Nah, di Indonesia walaupun saya bilang ini penting, urgent, tapi kalau sampai implementasi saya rasa itu akan sangat sulit dilakukan. Mengingat tidak ada basis data yang bagus untuk negara kita. Tuh. Oke, jadi database dong ujung-ujungnya Mbak Birgita yang paling Database. penting sekarang ya. Iya, kesinkronan data antar departemen itu. Sekarang NIK udah mulai ya, pelan-pelan sih negara itu mulai NIK dipakai untuk pajak, dipakai Ya. untuk SIM, ya kan? Betul. Tapi ya baru di situ, sekolah ya belum. Ya gitu loh, di sini kan semua data anak pun itu tersirkulasi dengan baik, tersimpan baik datanya.
dan jelas privasinya dipakai hanya untuk apa saja, itu kan jelas. Nah, kita belum punya itu sayangnya. Kayaknya masih jauh. Kayaknya loh, Kayaknya ya, siapa tahu bisa ke speed kayaknya. up ya kan Mbak? Nggak tahu Oh, tiba-tiba siapa boom, tahu? keajaiban gitu. Siapa tahu? Kita nggak Siapa pernah tahu. tahu. Nah, Mm. Mbak Birgita, kita berbicara lingkungan nih. Tadi soal Nah, platform kita udah ngomong karena platform apa yang mereka lakukan cuma bisa melakukan verifikasi umur begitu ya. mm, Caranya seperti apa? Masih belum kelihatan gitu. begitu. Keluarga memang iya literasi digital penting. Nah, lingkungan nih yang berkaca dari pandemi kemarin, sepertinya semua anak butuh gadget. Sepertinya ya. Yang tidak punya gadget bahkan banyak yang kelimpungan begitu dan mereka akhirnya membutuhkan handphone begitu ketika akhirnya untuk mengakses dan akhirnya jadi tech savvy di situ. Nah, sekolah kan membutuhkan apa ya gadget gitu dan biasanya anak-anak juga pasti disuruh mengupload tugas di Instagram. Beberapa sekolah yang saya tahu ya di level SMP bahkan begitu anaknya diminta buat bikin akun Instagram khusus untuk mengupload tugas. Gimana nih Mbak, pembatasan media sosial ini juga kira-kira bisa berdampak ke lingkungan nggak ya? Atau justru malah lingkungan ini yang membuat peraturan ini susah buat diterapkan nih? Karena, again, sekolahnya berpikir, walah cuman Instagram ini orang tuamu aja suruh bikin pakai nama apa itu loh. Ya kayak gitu-gitu nih Mbak. Hal kayak gitu sometimes happen in our society ya. Kadang-kadang ada aja jalannya gitu. Ya, kalau gitu kan berarti udah jelas tuh yang harusnya dilatih siapa duluan. Ya betul. Jadi kayaknya sebelum kita ngomongin ke anaknya nih, kita harus ngomongin dulu orang dewasanya yang ada di sekitarnya kayak apa sih sebenarnya. Kalau gurunya aware sebetulnya kalau itu ya nggak tahu ya. Tapi kalau menurut saya kalau guru-guru itu aware dengan bahaya media sosial, karena riset tentang dampak media sosial itu kan banyak banget ya. Saya tuh kemarin sampai nyari kan. Ada risetnya Al-Samari tahun lalu tahun 2022 dia menemukan ada 714 riset tentang dampak media sosial dan anak-anak gitu ya. Jadi intinya bahwa perkembangan penelitian terkait media sosial dan anak itu masih belum kelihatan ujungnya ya. Ya, Sehingga masih bisa dipelajari terus dampak-dampak negatif itu apa. Kalau di dunia pendidikan, para pendidik, siapapun itu dari tingkat apapun itu ya, dari bawah sampai yang paling tinggi ke dosen, bisa memahami betul, literate ya, mereka inilah yang kemudian memberikan pemahaman pada anak selain orang tua ya tentu saja, bahwa ada bahaya-bahaya itu di media sosial, bagaimana kita menggunakannya dengan hati-hati ya, mestinya Instagram itu tidak menjadi pilihan untuk penguploadan tugas gitu ya, kecuali dia memang sudah pada usia yang tepat ya. Lah 13 tahun kok sekarang masih 13 tahun itu berarti umur SMP kelas satu satu 2 kelas dua gitu ya. mungkin ya. Nah, itu masih oke lah. Tapi kalau SD, nah itu kemudian tanda tanya kita harus melatih siapa nih kalau begini. Gurunya, kok pengen ngomong kayak gitu jadi nggak tega. Tapi Berarti orang eh, dewasa di sekitarnya. ya, orang-orang dewasa di sekitarnya, Itu guru, aja. orang tua, begitu itu Orang kayaknya. tua, bahkan pengasuh, kadang-kadang pengasuh ya, anak kadang dipegang pengasuh kan. Iya, Babysitter itu kan penting sebetulnya. jadi menarik kalau bahas babysitter, tapi kayaknya bakal kepanjangan sih, Mbak. But Oh kita ya, kita jangan, geser, jangan, ya, jangan, jangan, jangan. Nggak usah, nggak usah. kita kita geser ke yang lain. Banyak yang mengkritisi sifat bukan ya keputusan Komdigi untuk mulai menggodok ini nih Mbak, karena Nah, yang dibilang sebenarnya yang masalah bukan platformnya, tapi literasi digitalnya. Kita bisa ngelihat negara-negara maju gitu. Em, ada yang pointing negara yang sukses dalam hal pendidikannya kayak coba cek negara-negara Skandinavia deh. Kayak Finlandia begitu ya, terus Norwegia itu kayaknya mereka aman begitu. Eh Gimana nih Mbak Birgita ngelihatnya? Apakah itu comparison yang fair dulu? Kalaupun emang itu nggak fair, itu jelas nggak fair ya. Tapi apakah itu yang memang seharusnya diterapkan di Indonesia gitu? again, SDM-nya aja jauh banget bedanya ya. Mohon Ya maaf nih, mohon ampun. maaf. SDM-nya, karena mereka penduduknya kan sedikit ya. Mereka tuh Ya. negara berpenduduk sedikit dengan ekonomi yang relatif rata gitu. Mm. Sehingga tingkat pendidikannya itu relatif juga rata. Jadi sulit ya, karena ini nggak apple to apple. Ini apple to what? Apple to duku. Susah gitu.
Tapi yang jelas Swedia aja balik ke buku loh. Ya. Gimana? Nah kan karena Swedia itu balik ke buku, coba itu yang comparison bisa diulangi lagi, mungkin bikin comparingnya. Karena Swedia kembali ke buku karena menyadari betul bahwa media digital itu merusak cara anak untuk apa ya? Merusak cara anak belajar. Anak jadi malas membaca karena terbiasa dengan reels yang cepat ya. Anak-anak itu kalau nonton Instagram Reels atau TikTok atau YouTube Short, mereka kan cenderung, nah ini tuh membuat mereka cuma skimming tanpa memahami intinya apa, gitu kan. Jika mereka kembali ke buku. Finlandia pun tahun 2018 mereka akhirnya juga membuat kebijakan itu kan usia 13 sampai 16 tahun dengan parental consent. Jadi ya sebetulnya kebijakan usia ini bukan hal yang baru dimanapun. Di negara maju malah mereka duluan semuanya. Hanya tadi tantangannya mungkin akan berbeda sekali dengan kita. Pertanyaannya adalah apakah kurikulum kita siap kalau kita menomorsatukan pendidikan, ya? Apakah kurikulum kita siap? Apakah yang memegang kurikulum nantinya itu siap? Berarti pendidik lagi kan, siap nggak Ya. ngajarin literasi digital? Berarti kan dia harus literate dulu. Kita harus literate dulu sebelum kita mau ngajarin orang lain. Orang tuanya siap nggak? Ketika gurunya kemudian memberikan misalnya tugas sekolah pakai sesuatu yang digital untuk memberikan pemahaman itu, orang tuanya siap nggak mendampingi? Nanti takutnya enggak. Kan? Jadi ya, tadi balik lagi bahwa kebijakan ini menurut saya itu baik. Hanya tantangannya itu sangat banyak kalau di Indonesia. Ya. Itu. Udah masyarakatnya banyak, beragam, tantangannya Ya. banyak banget lagi ya Mbak ya. That's the exact point yang kalau mau nerapin kebijakan ini. Ya, ini kebijakan yang sifatnya masih digodok, Mbak Birgita. Ya. Kita nggak tahu digodoknya sampai kapan. Apakah memang mau jadi peraturan yang kalau istilah beberapa teman saya itu ngomongnya sakdek saknyet gitu ya, langsung tiba-tiba jeder ada begitu dan Siapa semuanya tahu 7 hari jadi. oh Siapa banyak tahu kayak 7 hari gitu. jadi. Makanya siapa tahu loh ya. Atau diem-diem tiba-tiba sah jadi peraturannya juga ada Bisa, peraturan itu. ada. Eh, Bisa. atau memang butuh apa ya studi yang lebih lanjut. Kita belum tahu bagaimana dari teman-teman Komdigi dan juga mungkin DPR yang memberikan masukan tentang peraturan ini. Hmm. We're gonna see. Tapi nih dengan stating bukan soal stating sih, dengan situasi di mana masyarakat mungkin kita melihat orang-orang dewasa yang masuk di milenial awal, Gen Z yang sudah membiasakan diri untuk menjadikan sosial media sebagai salah satu platform yang paling sering dibuka dan akhirnya nurun gitu Mbak ke generasi-generasi yang sekarang mungkin masih sekolah dan juga baru memegang handphone, sumber informasi di sosial media, begitu kan, sumber hiburan di sosial media, pembelajaran kadang-kadang konten-konten yang menarik di sosial media, bahkan ancaman ada di sosial media. Selain tadi database dan juga literasi, mungkin ada yang pengen disampaikan lagi nggak nih Mbak Bir kita soal wacana peraturan pembatasan usia ini nih Mbak? Mungkin ada yang sempat terlewat gitu. Oh ya, kok malah saya bingung ya tanya kayak gitu. Kayaknya nggak ada, karena kuncinya itu emang cuma dua, edukasi sama literasi. Eh, ada perdebatan tentang kebijakan ini, bahwa kalau memang dibatasi usianya, misalnya nih anak-anak nggak boleh akses sampai 14 tahun. Apakah ketika mereka umur 14 tahun, lalu mereka bisa terbebas dari risiko? Ya, Jawabannya kan enggak. Jawabannya enggak, jelas enggak gitu. Tapi apa yang bisa kita lakukan sebagai bagian dari masyarakat untuk bertanggung jawab pada anak-anak ini sampai mereka berusia 14 tahun, gitu kan? Berarti pendidikannya hanya di edukasi, edukasi literasi, kuncinya cuma itu. Kalau kita bicara soal, terus nanti anak-anak media belajarnya berkurang dong, gitu. Platform untuk mereka belajar seperti Instagram, akses mereka harus ngeriset, misalnya apa sih tren media sosial saat ini? Wah, ya, siapa tahu loh pelajarannya begitu ya. Sebetulnya kalau media media digital untuk belajar itu justru tidak terbatas sekarang ini. ya, Kayak misalnya buku-buku yang pakai VR, yang lucu-lucu, ya. audiobook yang menarik, terutama untuk anak di bawah 12 tahun ya, untuk anak-anak SD, TK, itu banyak sekali. Yang itu kemudian memang menuntut lagi kreativitas pendidiknya.
kreativitas orang tuanya untuk kemudian mau mencari dan terus belajar untuk melindungi anak-anak ini. Berarti balik lagi edukasi, literasi. Belum lagi literasi keamanan misalnya. Yang menarik adalah ketika saya pernah melakukan riset sebelumnya untuk ibu-ibu di Jawa Timur terkait bagaimana mereka melakukan apa ya, sharing ya. Jadi selalu mengupload anaknya di medsos, gitu Ya. kan. Ada yang pakai akunnya anaknya sendiri, anaknya masih kecil tapi udah dibikin akun, atau yang pakai akun ibunya. Gitu. Menariknya adalah para ibu ini punya kemampuan keamanan digital, pengetahuan keamanan digital yang tinggi. Berarti mereka tahu betul bahwa anak-anak ini berisiko ketika ditempatkan di media sosial. Tapi mereka tetap melakukan. Nah, kan pertanyaannya, kenapa? Gitu. Apa pertimbangan di balik itu? Apakah kemudian literasi itu tidak cukup? Karena mereka literate loh, gitu kan. PR-nya apa? Nah, ini yang kemudian makanya penelitian-penelitian terkait media digital itu nggak ada habisnya. Ada aja temuannya. Oke. Godokan yang digodok masih harus banyak nih. Jadi ini bisa dibilang perlu perlu penerapannya jangan buru-buru. Banyak banget nih faktornya gitu yang memberi kita ya. Alright, kalau begitu thank you so much Mbak udah menyempatkan waktu buat ngobrol kali ini. Sehat-sehat Ya, terus dan lancar-lancar di Australia Mbak ya. terima kasih sama-sama Mas Arif. You're welcome. And it's a wrap for this episode, Sobat PCID. Terima kasih sudah mendengarkan. By the way, The Conversation Indonesia sedang mengadakan audience survey, di mana survei ini bertujuan untuk membuat TCID menjadi lebih baik lagi, baik dalam tulisan, konten media sosial, dan seluruh hal-hal yang kami publish gitu ya, baik di social media, di YouTube, di Spotify, dan juga di website kami. Jadi bisa ikuti audience survei kami, bisa dicek di Instagram ataupun di Twitter gitu ya untuk link mengikuti survei, dan kami bakal memberikan saldo e-money untuk 10 orang yang beruntung begitu yang mengikuti survei kami. Jangan lupa buat cek website kami di conversation.com/id, dan jangan lupa buat cek Suara Akademia di Spotify, follow Suara Akademia juga di YouTube Music, kasih rating terbaik, ikuti diskusinya di kolom komen. If you like this episode atau punya opini sendiri, tulis di kolom komen begitu ya. If you want to engage with us di platform yang lain, cek aja di Instagram, Twitter, dan juga TikTok. Account kami sama di @conversationidn. We're signing out. Once again, thank you so much for listening. I'll see you on next episode. Wassalamualaikum.